Itu izin usaha industri primer hasil hutan kayu di atas 6.000 meter kubik per tahun. Dan yang kedua perluasannya. Jadi perluasannya aja minta izin baru lagi gitu. Nah ini tidak perlu. Jadi kita jadikan satu, namanya penamaannya menjadi izin industri primer hasil hutan. Jadi ini juga sama, ada beberapa hal terkait dengan syarat-syarat, terkait dengan checking terhadap sumber dayanya, makanya ini perlu waktu juga. Ya begitu juga yang dikonservasi, ini ada yang bagus, yaitu izin usaha penyediaan sarana wisata alam, izin pemanfaatan jasa wisata alam, izin pemanfaatan air dan energi, izin pemanfaatan panas bumi. Ini yang tadinya susah dan makan waktu, sekarang kita namain jadi satu semuanya, izin pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Karena di kawasan konservasi itu otoritasnya semua ada di pemerintah pusat, kita jadikan satu. Nah kemudian ada juga observasi di lapangannya, lokasinya dan lain-lain, maka ini juga perlu waktu ya sekitar 12 hari. Di waktu yang lalu nih yang kayak gini lama banget, ada yang belum selesai juga setelah bertahun-tahun. Jadi ini dalam rangka memperbaiki iklim investasi kita, saya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjamin bahwa ini kita bisa selesaikan dengan baik. Terima kasih. Rekan-rekan media, ada 4 hal yang akan kami sampaikan. 1 pada prosedur dan 3 kepada insentif. Pertama, mengenai prosedur, ini adalah lanjutan dari SOP mengenai approval terhadap tax allowance maupun tax holiday. Peraturan pemerintah dan PMK-nya sudah keluar untuk semuanya, tapi yang kita ingin tekankan bekerja sama dengan BKPM untuk tax allowance. Setelah semua persyaratan dipenuhi, jadi persyaratan yang ada di PP itu sudah dipenuhi, maka BKPM dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan menyelesaikan semuanya dalam waktu paling lama 25 hari. 25 hari setelah semua syarat dipenuhi dan aplikasi dimasukkan, maka sudah ada keputusan apakah investasi tersebut bisa menerima tax allowance atau tidak. Untuk tax holiday, karena membutuhkan verifikasi yang lebih tajam, mengingat ini fasilitas yang lebih generous dibanding tax allowance, maka kita putuskan maksimum pengesahannya adalah 45 hari setelah sekali lagi semua persyaratan dipenuhi. Tentunya kami harus menjelaskan bahwa di tax holiday ini karena persyaratannya itu atau fasilitasnya itu relatif generous, maka perlu ada verifikasi dan pengecekan track record perpajakan dari si peminta fasilitas tax holiday tersebut. Itu yang pertama. Ya, jadi fasilitas dan itu nanti kami akan berkoordinasi dengan Kepala BKPM untuk menyesuaikan peraturan Kepala BKPM terkait batas waktu tadi. Kedua, sudah terbit PP 69 tahun 2015, judulnya adalah impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PTN. Ya. Judulnya panjang, tapi pada intinya PP ini memberikan insentif, yaitu PTN tidak dipungut untuk beberapa alat transportasi, utamanya adalah galangan kapal, kereta api, serta pesawat termasuk suku cadangnya. Namun karena industri yang berkembang di Indonesia utamanya adalah galangan kapal, kalau kereta api cuma ada PT Inka, sedangkan pesawat hanya ada PT DI, maka kita fokus kepada galangan kapal. Dan inilah insentif yang sudah ditunggu pemilik galangan kapal dalam waktu yang sudah cukup lama, dan alhamdulillah PP-nya sudah keluar dan sudah bisa dimanfaatkan. Dan ini otomatis akan membuat biaya produksi dari kapal di Indonesia, segala jenis kapal yang bisa dibuat, terutama termasuk kapal untuk menangkap ikan, sampai kapal patroli, angkatan laut, bea cukai, perhubungan, dan yang lain KKP, itu bisa disediakan dalam negeri dengan biaya yang lebih kompetitif.
Ya, jadi ini sudah disampaikan sudah di paket pertama, tapi kami ingin menekankan bahwa PP-nya sudah keluar dan berarti industri sudah bisa memanfaatkannya secara penuh. Yang ketiga, sudah disampaikan juga di paket pertama, tapi kami ingin menekankan lagi bahwa peraturan pemerintah untuk pusat logistik berikat itu sudah siap, tinggal ditandatangani atau disahkan oleh Bapak Presiden setelah melalui proses di Menko. Yang pada intinya adalah kita ingin memberikan stabilitas industri yang lebih efisien. Maksudnya apa? Dengan adanya pusat logistik nasional, misalnya pusat logistik untuk barang-barang input dari manufaktur, maka perusahaan manufaktur di Indonesia tidak perlu impor, ya, tidak perlu mengambil barang dari luar negeri, cukup mengambil dari gudang berikat yang namanya sekarang pusat logistik berikat. Rencananya mungkin sampai menjelang akhir tahun nanti akan ada 2 pusat logistik berikat yang sudah siap dan bisa memanfaatkan fasilitas ini, satu di wilayah Cikarang terkait manufaktur dan kedua di daerah Merak, Banten terkait BBM. Ya, karena kita juga berharap dengan BBM lebih mudah diakses, maka kita tidak perlu lagi mengimpor melalui negara ketiga, tinggal mengambil dari pusat logistik berikat yang ada di sini, dan kedepannya kita berharap Indonesia lah yang menjadi pusat logistik berikatnya Asia Tenggara, karena pasar terbesar adalah Indonesia, bukan negara lain. Nah, kita ingin dengan PP ini daya saing kita sebagai pusat logistik berikat itu bisa diperkuat dan makin banyak nanti pusat logistik berikat yang beroperasi di Indonesia. Terakhir, yang sudah sering ditanya-tanya yaitu mengenai insentif pengurangan pajak bunga deposito, terutama untuk eksportir yang tentunya punya kewajiban melaporkan devisa hasil ekspornya kepada Bank Indonesia. Selama ini eksportir sebagian makanya sudah melaporkan BHI-nya kepada Bank Indonesia, namun aturannya sesuai aturan yang ada kebanyakan tidak disimpan. BHI-nya tidak ada di sistem perbankan Indonesia. Mungkin mampir sebentar tapi langsung pindah lagi ke negara lain. Karena itu kami melihat apa yang menjadi masalah, dan tentunya dengan mengikuti koridor peraturan perundangan yang ada, maka pemerintah memutuskan ya, untuk mendukung Bank Indonesia dalam melakukan operasi menjaga nilai tukar. Kita akan memberikan fasilitas berupa pengurangan pajak bunga deposito. Nah, yang akan kami lakukan adalah kami memang harus menyusun PP, tapi kami akan lakukan dengan cepat. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah kira-kira tarifnya. Ya. Jadi kalau seorang yang melakukan ekspor melaporkan DHE dan kemudian DHE-nya ini disimpan di Indonesia dalam bentuk tetap dalam bentuk deposito, misalnya deposito dolar, maka saat ini berlaku pajak bunga deposito 20%. Ya, itu yang normalnya. Tetapi kalau DHE dalam bentuk dolar itu akan disimpan di perbankan Indonesia, apabila disimpan dalam bentuk deposito 1 bulan, maka tarifnya akan kita turunkan menjadi 10%. Maksudnya pajak bunga depositonya jadi 10%, turun dari 20. Kemudian kalau 3 bulan, pajak bunga depositonya tinggal 7,5%. Kalau 6 bulan tinggal 2,5%, dan kalau di atas 6 bulan 0%, alias tidak kena pajak bunga deposito. Itu kalau nyimpannya dalam tetap mata uang US dollar, tetapi di deposito perbankan Indonesia. Kalau dikonvert ke rupiah, jadi dia terima sekian berapa? Sekian puluh juta dolar, kemudian dia ingin simpan, dia langsung tukar ke rupiah, maka tarifnya 1 bulan itu langsung 7,5%, 3 bulan 5%, ya. Kemudian 3 bulan 5% dan 6 bulan langsung 0%, ya.